Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen kejar soal atau pelajaran biologi. Kali ini gue membahas 4 soal. Ini adalah latihan untuk waktu TBK 2021. Gimana soalnya? Langsung aja kita mulai. Oke, di sini ada materi fungi. Kita baca soalnya dulu. Jadi di sini Fusarium sp merupakan fungi yang hidup pada tanaman tomat. Ciri-ciri yang dimiliki oleh fungi tersebut. Oke, di sini sebelum kita fokus ke fusarium, kita bahas dulu fungi. Fungi itu adalah organisme yang bersifat multisel, seluler ya. Dinding selnya terdiri dari kitin, dia juga nggak punya klorofil, karena itu dia bersifat heterotrof. Nah, sebenarnya fungi ini kan dibagi menjadi 5 divisi. Ada Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, sama Deuteromycota. Nah, terus nih, si Fusarium ini kira-kira masuknya kemana? Kalau misalkan dari yang dari ciri-cirinya, di sini kan kalau kita eliminasi dari pilihannya, ada yang dari ini, pilihan C sama E. Nah, ini bisa kita ambil nih. Yang lainnya bisa kita eliminasi. Nah, terus kita lihat. Kita harus tahu bahwa Fusarium ini ternyata termasuk dalam Deuteromycota. Karena hifanya bersekat. Nah, Deuteromycota itu apa? Deuteromycota ini sebenarnya dia ini adalah jamur atau fungi yang dia tuh reproduksi seksualnya belum diketahui. Jadi dia ini termasuk ke dalam fungi imperfecta. Nah, oleh karena itu bisa kita jawab nih yang nomor 1 pada soal kita bahas kali ini, bagian fungi, jawabannya adalah yang C. Oke, yang C ya. Lanjut. Nah, bagian kedua di sini adalah mengenai plantae. Kita baca soalnya. Jadi di sini suatu suku atau familia pada tumbuhan dia ini punya ciri batang umumnya bercabang. Nih kalian perlu highlight di sini, batang bercabang. Ada batang bercabang. Tulang daun menjari serta jaringan pengangkut pada akar dan batang tersusun teratur. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat kita simpulkan tumbuhan ini sebenarnya termasuk suku apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada Euphorbiaceae, Musaceae, Orchidaceae, Zingiberceae, dan Palmae. Ini kalau kita lihat secara bentuk dari tumbuhannya dan ciri yang ada di sini, ini cirinya batang bercabang, lalu tulang daun menjari. Lalu kita ambil di sini misalkan Musaceae. Musaceae ini adalah pisang ya. Nah, pisang ini seperti yang kita ketahui, dia ini daunnya itu sejajar, tulang daunnya sejajar. Ada juga Orchidaceae, ini termasuk anggrek ya. Anggrek juga sama. Nah, udah ada 2 nih. Kita cek nih, Zingiberceae ini adalah seperti jahe, dan Palmae palem ya. Ya, Palmae jelas itu tulang daunnya sejajar. Nah, ini dari sini bisa nih kita eliminasi, ternyata ada yang berbeda sendiri, yaitu yang Euphorbiaceae. Nah, ini adalah termasuk tumbuhan dikotil.
Ya, ciri-ciri ini. Ciri-ciri batang bercabang, tulang daun menjari, ini ciri-ciri mengindikasikan kelompok tumbuhan dikotil. Oleh karena itu, di nomor 2 ini, jawabannya adalah yang A, Euphorbiaceae. Oke, next. Nah, ini dia, topik klasifikasi makhluk hidup. Kita baca ya. Salah satu hutan di Indonesia mempunyai ciri curah hujan cukup tinggi. Akan tetapi, dia juga memiliki musim kemarau yang panjang. Musim kemarau panjang. Nah, hutan tersebut dinamakan apa kira-kira? Nah, di sini kita harus tahu nih, hutan-hutan yang ada di Indonesia beserta tipikal cuaca atau curah hujannya ya. Yang A ini Kerangas, dia ini karakteristiknya lembab dan tempatnya tumbuhan karnivor biasanya seperti Nepenthes atau kantong semar. Terus kita lihat lagi eliminasi yang B, mangrove ya. Mangrove itu yang di pinggir laut dan dia salinitasnya cenderung tinggi. Nah, ini dia nih monsun. Dan monsun ini curah hujannya relatif tinggi, kemaraunya relatif panjang. Nah, jadi bisa kita ambil nih. Ternyata jawabannya yang C. Kita cek dulu yang D ya. Yang D itu adalah hutan savana. Savana jelas ya. Dia kemaraunya mungkin yang relatif lebih panjang dari musim hujannya. Nah, hutan-hutan tropis. Curah hujannya yang relatif tinggi. Jadi, jawabannya adalah yang hutan monsun. Oke, ini soal terakhir pada kesempatan video kali ini. Itu adalah jaringan. Ciri-ciri jaringan yang menyusun leukosit adalah, nah kita harus tahu dulu nih, jaringan apa sih yang menyusun leukosit. Nah, dari soal ini kita bisa lihat materi-materi tentang jaringan ya, yang ada hubungannya dengan leukosit. Kita bisa melihat kembali materi jaringan ikat. Jaringan ikat, ini kalau kita bagi sebenarnya ada 3. Jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Penyokong ya. Penyokong ya, semuanya kayak gitu. Nah, jaringan ikat sejati ini dibagi menjadi jaringan ikat padat dan yang longgar. Pada jaringan ikat padat ini, komponen penyusun selnya lebih sedikit dari seratnya. Artinya dia padat penuh dengan serat. Sedangkan yang jaringan ikat longgar, dia ini selnya longgar karena komponen penyusun selnya lebih banyak dari seratnya, gitu. Dan mengandung kolagen. Dan ternyata jaringan ikat longgar ini merupakan salah satu penyusun leukosit. Nah, di sini bisa kita lihat di pilihannya, tersusun atas matriks dan fleksibel, serat kolagen berwarna putih dan berbentuk lembaran. Sel-selnya jarang atau longgar ya, dan matriks mengandung serabut kolagen elastis. Nah, ini sepertinya jawaban yang hampir mendekati atau mirip dengan pengertian yang ada di sini itu adalah yang C nih ya. Selnya jarang dan matriks mengandung serabut kolagen elastis. Kalau berasal dari mesenkim ini bukan, matriks gelap dan serabut kolagen sejajar itu bukan. Oke. Saya kira segini dulu bahasan soal kita di Kejar Soal Biologi kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.